Pansus Haji DPR mengendus indikasi dugaan kecurangan Kementerian Agama RI dalam pelaksanaan perjalanan ibadah Haji RI 2024. Anggota Pansus dari fraksi PKB, Marwan Jafar, menyatakan pihaknya menemukan setidaknya sekitar 3.500 jamaah yang tanpa harus menunggu langsung diberangkatkan tahun ini untuk beribadah haji. Sementara itu, Pansus Haji juga menemukan beberapa temuan saat melakukan sidak ke kantor pelayanan haji dan umroh kantor Kementerian Agama di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satunya mengenai distribusi tambahan 10.000 kuota haji reguler yang tidak merata di beberapa daerah. Ada temuan ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam distribusi terhadap alokasi 10.000 yang reguler itu. Harusnya kalau kita mau bicara teori transparansi dan teori proporsionalitas, tambahan 10.000 reguler itu kan sama dengan 4,5% dari 221.000. Harusnya setiap kabupaten itu mendapatkan 4,5% daripada kuota SIS-nya untuk berangkat tambahan ini. Ternyata ada kabupaten yang mendapat. Ada kabupaten yang numpuk gemuk dapatnya. Ini ada apa? Lantas, benarkah terjadi dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan haji? Dan akankah Pansus membongkar semua permasalahan haji? Atau apakah Pansus hanya alat politik semata? Salah satu isu yang mencuat memang dari pelaksanaan ibadah haji 2024 kemarin adalah yang disampaikan oleh Nusron Wahid tadi, bahwa adanya dugaan distribusi dari kuota haji yang tidak merata. Nah, apakah betul hal itu terjadi? Termasuk juga bagaimana penyelenggaraan ibadah haji yang memang ada beberapa pihak yang menilai carut-marut penyelenggaraannya. Untuk itulah kemudian Pansus Haji dibentuk melakukan investigasi bagaimana temuan-temuan di lapangan. Tapi yang paling penting adalah seperti yang judul kami sampaikan adalah dagelan Pansus Haji di masa transisi. Apakah memang betul Pansus ini dibuat untuk menguak masalah itu semua atau hanya sekedar produk politik? Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya juga merupakan anggota dari Pansus Haji DPR yaitu Bang Ateria Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Terry, selamat malam. Selamat malam. Baik, ya selain Bang Terry, kita juga akan bersama dengan narasumber berikutnya yang akan bergabung secara daring. Beliau merupakan juru bicara Kementerian Agama. Ada Pak Sunanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sunanto. Mbak Putri, Bang Ateria, ketemu lagi Bang. Ya baik Pak Sunanto. Kita dengarkan dari Bang Terry terlebih dahulu. Bang Terry, apa sebenarnya sejauh ini temuan dari Pansus ini? Terutama untuk bisa menjawab pertanyaan masyarakat. Ini Pansus serius nggak sih? Atau jangan-jangan ya hanya sekedar dibuat untuk memperbesar kemudian konflik yang ada, kemudian isunya begitu kan? Kemudian juga termasuk ini hal-hal yang dibuat untuk bisa ada hubungannya dengan masalah transisi politik. Iya, kalau dagelan mudah-mudahan sih enggak ya. Saya itu orang yang sudah 1,5 tahun tidak pernah mau masuk TV. Nggak pernah. Betul. Semua stasiun lama TV. memang kita nggak ketemu ini. Karena saya juga lama nggak lihat Bang Terry. Puasa. Kalau ada pertempuran itu bukan pertempuran saya. Oke. Gitu. Nah, tapi untuk ini kita bicara ini terakhir nih. Saya mungkin tinggal nggak sampai 30 hari lagi jadi anggota DPR. Ya. Dan kita merasa perlu untuk memperbaiki penyelenggaraan haji ke depan. Ini masalahnya umat. Saya haji 2017 sama haji yang kemarin beda banget. Bedanya apa Bang Terry? Ya jauh. Ya. Jadi memang membaik? kita bukannya membaik, malah lebih memburuk? Tidak baik. Ya, Okay. Kalau boleh dibilang buruk. Nah, apa yang kami kerjakan? Kita punya kesepakatan ruang lingkup pemeriksaan Pansus. Pertama kita bicara aspek kelembagaan. Itu kita bicara mengenai organ. Dari mulai menteri, dirjen sampai ke bawah ke staf. Kita bicara kewenangan, kita bicara tupoksi, ya. Dari situlah kita akan melihat apakah segala sesuatu yang menjadikan payung hukum ini, ya, itu punya dasar legalitas maupun dasar legitimasi atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara mengenai manajemen kuota. Nah, kita ingin sampaikan, ini teman-teman tahu nggak sih yang namanya kuota haji apa? Kuota haji itu pada saat ditetapkan di dalam rapat panja DPR. Oke. Kalau Pak Menteri bilang kuotanya sekian nambah, itu belum. Pada saat ditetapkan, itulah kuota kita. Nah,
Kemudian setelah ditetapkan ada nggak tambahan kuota? Kalau ada namanya tambahan kuota. Di 2024 ini tidak ada tambahan kuota. Kuota tambahanlah yang kewenangan menteri. Tapi di luar kuota tambahan, kuota yang sudah kami tetapkan, itu berlaku komposisi 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Oke, pada realitanya? Ya, pada realitanya kan kita kan udah daftar tunggu reguler ini 25 tahun ini. Ya, harusnya kan mereka yang diprioritaskan. Nah, tapi kan tidak, pada faktanya 20.000 yang katanya tambahan itu 10.000-nya untuk reguler, 10.000-nya untuk haji khusus. Harusnya kan tidak demikian, gitu loh. Nah, sudahlah kami nilai ada penyimpangan di situ. Ternyata pada saat pendistribusiannya itu pun bermasalah. Yang 10.000 ini kan haji khususnya ya, itu sudah 138.000. Mungkin kalau daftar tunggunya bisa 7 tahun, ya. Kenapa enggak yang 138.000 ini ya kita endorse untuk nyelesain semua? Tapi dari 10.000 itu 3.503 itu, ya 35% lebih itu dipakai atau dipergunakan oleh jamaah yang 0 tahun, yang baru daftar bisa berangkat. Langsung berangkat. Nah, itu ya masalah. Ini kita bicara masalah keadilan, masalah fairness, ya kan? Kemudian kita bicara lagi ada apa di belakang itu, kan kita juga bisa ketahui, ya, dengan dalih travel itu dengan layanan masing-masing, harganya beraneka ragam. Tapi kan kita bisa tahu dasarnya ini yang 15 ribuan sampai 16 ribuan US. Begitu yang masuk 0% ini kan ada tambahan. Ada yang 21.000, ada yang berapa. Bayang yang tadinya cuma bayar hampir 200 juta, ada yang bayar sampai 350 juta. Itu loh. Sejauh ini Pansus sudah tahu ada apa di belakang itu? Semuanya sudah kita temukan, makanya kita ini baik hati. Kenapa? Kita ini sudah punya informasi pendahuluan. Nah, kemarin kita manggil Kementerian Agama itu untuk mendengar dua belah pihak ini. Cover both side. Ya, jangan sampai temuan kita ini kita pandang sebagai suatu kebenaran tersendiri. Yuk, Kemenak, atas fakta ini tanggapan kalian apa? Baik. Kan kita baik kan seperti itu ya. Ya, tapi memang minggu kemarin ini, termasuk minggu ini teman-teman Kemenak dipanggil nggak hadir. Gitu loh. Nah, yang berikut kita bicara lagi mengenai masalah tata kelola layanan. Kan ada layanan di Medina, ya, di Mekah. Ya, yang kami tanyakan juga gambarnya, Bang Terry, di layar. Ya, itu baru sebagian. Bicara itu namanya kita bicaranya di Armusna. Oke, ini baru sebagian. Baru sebagian. Oke, yang lainnya, yang menurut pengamatan Bang Terry langsung bagaimana? Itu yang saya katakan tadi, ya. Dulu nggak pakai yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang nggak ada presidennya waktu itu. Ya. Pemerintah Saudi, Raja Saudi itu begitu melayani kita dengan baik sekali, beradab dan sangat terhormat, ya kan? Tapi kita sudah punya namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, punya konstitusi kita pasal 29, ya, punya Kementerian Agama, punya Direktorat Haji, punya yang namanya BPKH, justru pelayanannya memburuk. Jamaah kita model seperti itu. Kenapa seperti itu? Kan kita bisa bayangin, tetangga kita, ya, Malaysia gimana? Tetangga kita, Singapura gimana? Tetangga kita, Korea gimana? Tetangga kita, Eropa gimana? Jauh lebih. Gimana perbandingannya? Jauh. Iya kan? Mereka tidak seperti itu? Jauh. Tidak mengalami kondisi seperti ini? Mbak, saya ini yang boleh dibilang beruntung. Tahu nggak antriannya? Mau ke belakang, buang air. Oke, ke kamar mandi, kamar kecil. 2 jam. Karena jumlahnya kurang? Bayangin yang reguler, ya kan? Bayangin yang ibu-ibu, katanya saya nggak tahu, saya bukan ibu-ibu ya. Yang nahan pipis itu ibu-ibu lebih sulit dibandingin yang bapak-bapak. Anggota DPR juga susah ke kamar kecil pada saat itu. 2 jam. Dan yang bisa dibayangin nggak waktu itu kita datang, yang katanya ini kita bicara sebagian ya. Itu panasnya minta ampun kemarin, ya. Tapi tidak ada AC, dikompres, putar terus. Gimana itu? Ya, panas banget. Makanya banyak yang ada di luar. Malamnya ya itu tadi, pas mau tidur. Di kepalanya ibu-ibu pipis di samping tenda. Dia nggak tahu di samping tenda itu sudah tempat tidur kepalanya si bapak-bapak itu. Sampai diketok-ketok. Udah jangan pipis di sini katanya. Sampai begitunya. Ya, belum lagi kita bicara makanan. Belum kita bicara hotel. Belum kita bicara bus yang Hamin berapa sudah nggak ada busnya. Di tempat yang lain busnya masih ada. Nah, inilah semua tanggal 11 besok kita mau ke sana. Kita juga akan lihat ya seberapa effort mereka, ya, karena kan kita sudah punya daftar
list semua yang ada yang berinteraksi sama mereka. Kok ada yang bermasalah nih, vendor-vendor masih ditunjuk juga. Ya kan? Kemarin udah punya masalah ini, misalnya. Pada pelaksanaan ibadah haji sebelumnya. Iya, tapi masih pakai dia juga. Gitu. Artinya dugaannya apa seperti ini kalau masih ditunjuk juga? Sudah kita punya kesimpulan ya. Kemudian bicara numbering, angka. Kontrakmu berapa sih? Ya kan? Kalau yang harga segini kan kami tahu bayarannya berapa. Kan dia juga kita cek. Itu kontraknya berapa? Realnya bayarnya berapa? Nah, ini baru sebagian yang saya katakan sebagian kejadian yang di Armusna. Ya. Belum bicara lagi kan, sekarang antriannya tidak begitu panjang yang di Musdalifah. Iya, uang kamu berangkatin itu jam 5 sore. Ya kan? Ya nggak mungkin karena di Musdalifah itu kan istilahnya kita akan bermalam, mabit. Kalau kamu sudah cicil-cicil berangkatnya sore, dia nggak kena mabit gitu loh. Terang aja sepi gitu, 40.000. Mungkin belum lagi bicara masalah Garuda nih airliner banyak banget Poinnya banyak Bang Terry. Kita bedah satu persatu terlebih dahulu, tahan dulu karena kita juga harus memberikan kesempatan kepada Pak Sunanto untuk memberikan tanggapan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Terry, Pak Sunanto tadi. Kalau tadi Bang Terry dan juga tim Pansus sudah belanja masalah, sudah beberapa ini digambarkan dalam tayangan ini, termasuk adalah masalah layanan, kemudian juga masalah kuota yang distribusinya kemudian tidak adil, kemudian juga ada masalah penunjukan dari vendor-vendor. Silakan diberikan tanggapan Pak Sunanto. Baik, terima kasih Mbak Putri, Bang Arteria. Saya melihatnya begini, ini kan temanya tentang dagelan pansus haji di masa transisi salah satunya ya. Saya kira begini, kalau Kementerian Agama itu kan sudah menjadi satu keputusan politik yang harus diikuti dan harus dilaksanakan, maka kami menyampaikan kepada teman-teman ketika dipanggil untuk memberikan dan menyampaikan data sesuai dengan fakta yang diketahui. Artinya kami sangat menghormati apa sudah menjadi keputusan politik yang saya kira perlu saling menghargai satu sama lain. Berdasarkan temuan sebenarnya kompleksitas haji itu kan tidak hanya tahun ini ya. Kalau saya berhaji tahun 2023 Pak, ikut sebagai petugas haji, tim monitoring waktu itu. Kalau setidaknya kalau kita berpikir lebih ada kreditnya lebih parah karena ada problem di pengangkutan di Musdalifah waktu itu seharusnya dimulai pada tahun 2023 pansus ini kalau ingin rencana perbaikan. Jadi temuan-temuannya tidak di ujung-ujung seperti ini. Tapi itu semua saya kira kami sangat menghormati dan sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan untuk perbaikan pelayanan jamaah haji kita. Seperti yang salah satu temuan yang saya kira perlu diungkapkan biar tidak menjadi opini publik bahwa haji reguler yang berangkat mendaftar dari 0 tahun ya. Berdasarkan temuan yang ditemukan di Siskuat tidak ada yang bisa berangkat ke daftar reguler ya. Tidak reguler yang mendaftar secara langsung tahun itu langsung berangkat, tidak ada. Baik, artinya ada data berbeda nih ya. Baik. Ya, makanya kami berupaya misalnya mana yang data-data yang sebenarnya bisa berangkat di 0% ya kira-kira 0 tahun kira-kira. Yang kedua, kejadian yang kemungkinan menjadi contoh di beberapa temuan pansus itu tentang pelimpahan ya. Itu yang kemungkinan menjadi satu catatan. Yang kemarin sangat ramai salah satu contohnya tentang Ibu Seli misalnya. Ya, Ibu Seli itu berdasarkan narasi yang dibangun itu daftar 2004 berangkat 2024 daftar 2024 berangkat tahun 2004 nomor porsinya diedit menjadi 2013 kira-kira. Faktanya tidak begitu. Jamaah ini Ibu Seli ini tidak melakukan pendaftaran tapi melakukan proses pelimpahan nomor porsi dari pada tahun 2024. Nomor porsi yang diganti memang terdaftar di tahun 2023 Pak. Dan sekarang dilimpahkan sudah berganti pemilik dari penerima pelimpahan. Karena porsi tersebut memang masuk dalam alokasi kota 2024, maka secara otomatis pemilik ini akan berangkat 2024. Nah, problemnya ini
tidak ada hubungan keluarga misalnya. Ada pemalsuan dokumennya ya. Ini yang saya kira terus kami selidiki, apakah ada relasi antara petugas dan pelaksana. Kami berupaya semaksimal mungkin berdasarkan semua pelayanan yang dilakukan oleh jamaah, merasa sudah mampu untuk melaksanakan secara maksimal. Tapi memang sekali lagi pelaksanaan haji tidak hanya dilaksanakan oleh Kementerian Agama, ada relasi dengan Arab Saudi, dengan Masair dan sebagainya. Itu saya kira perlu dilakukan. Problem yang sering muncul tentang Musdalifah, yang kemarin 2003 tentang Mina, dan itu terus menerus, Mbak. Ini kan kalau dibandingkan dengan Malaysia dan sebagainya, dengan kota jamaah dan pelaksanaan jamaah, jumlah jamaahnya sangat sedikit, yang perlu dilakukan. Itu tidak sebanding. Tapi memang kita harus belajar memang apa aja yang saya kira perlu dilakukan. Dan ini saya kira satu komitmen Kementerian Agama misalnya tentang memperbaiki dan melaksanakan pelayanan semaksimal mungkin. Saya kira begitu Mbak modelnya. Jadi saya kira asumsi-asumsi, fakta kita dengar, kita duduk bareng. Kira-kira misalnya ada kesalahan di mana? Tapi belum duduk bersama ya? Belum duduk bersama ya Pak Nanto ya? Kemarin sempat dipanggil tapi belum sempat ada kesempatan untuk dialog bersama. Ya kita hanya dipanggil dan kata seperti selayang selama ini di pansus gitu. Kata Bang Ateria kan ini pansus investigatif maka boleh nguliti lah. Kira-kira kalau sudah kalau ingin mau memperbaiki Pak. Gitu kira-kira. Kalau rencana mau memperbaiki, rencana masa depan, memperbaiki kesalahan dan sebagainya, tentu dengan nada yang komunikatif lah kira-kira, sehingga kita menyampaikan dengan tanpa tekanan. Apalagi misalnya kemarin muncul ada LPSK, karena ada informasi, ada tekanan. Siapa yang menekan? Saksinya baru dimunculkan gitu loh. Kira-kira opini yang berkembang bahwa ini ada tekanan dari Gusmin, ada tekanan dari bawahannya Gusmin, sampai yang saya ketahui Mbak, sampai menyampaikan kepada birokrasi, sampaikan apa adanya, sampaikan tupoksinya, nggak boleh dikurangi, nggak boleh dilebih-lebihkan. Ya, baik. Kesalahan di mana? Karena kebijakan di dalam birokrasi ini kan kebijakan pasti ada di Menteri Agama kan. Baik. Tapi birokrasi menyampaikan usulan mekanisme opsi-opsi apa yang ini mau dilakukan. Artinya menurut saya Bang Ataria berkomitmen selama ini yang diungkapkan adalah ini pansus ingin memperbaiki, dan saya mengucapkan terima kasih dan sebagai masukan saya kira menjadi cara kami untuk memperbaiki pelayanan. Baik. Problemnya ada kesalahan-kesalahan kecil, saya kira setiap orang pasti memiliki kesalahan, tapi bagaimana kita memperbaiki ke depan. Saya kira begitu, Mbak. Tahan dulu Pak Nanto, nanti kita akan perdalam lebih lanjut di segmen berikutnya, termasuk tadi dikatakan oleh Pak Nanto, kalau pansus memang punya niat untuk memperbaiki yang lebih komunikatif, yang lebih baik seharusnya pola komunikasinya. Nanti Bang Terry diberikan tanggapan setelah jeda berikut ini, kami segera kembali. Tidak banyak waktu tersisa yang dimiliki oleh pansus haji ini. Kalau tadi saya sempat berbincang dengan Bang Terry mengatakan sekitar 20 hari kerja aktif untuk bisa membongkar, mengungkap dugaan-dugaan ini semua. Artinya di waktu yang ada yang tersisa cukup dikejar kinerja dari pansus ini karena harapannya begitu besar terhadap pansus. Tapi kalau tadi Pak Sunarto mengatakan kalau memang niatnya baik, niat ingin mengevaluasi, memperbaiki, kayak komunikasinya nggak seperti ini dong Bang. Harusnya lebih baik begitu. Ya, itu juga pertanyaan saya pada saat kebetulan kami yang di pansus itu kan mayoritas walaupun tidak komisi 8, ya saya kan komisinya urusan hukum nih, komisi 3. Tapi kita terlibat menjadi tim pengawas haji. Jadi memang kalau dikatakan komunikasinya tidak baik, saya nih yang orang luar namanya kan komisi 3 ngelihat komisi 8. Kayaknya memang komunikasinya nggak bagus dari dulu lah. Setelah saya tanyakan tuh, wah emang 4 tahun Pak modelnya bagi ini nih saudara menteri nih ya. Dan tadi juga saya minta diklarifikasi juga. Waktu kami di Mekah, kami sudah sampaikan tim pengawas ini kan kerja ya. Itu semuanya kelembagaan gimana, layanan gimana. Semua kita sudah kasih temuan indikasi penyimpangan dan harus dilakukan perbaikan seketika. Tapi apa yang terjadi kan? Yang diperbaiki kan nggak begitu signifikan. Kejadian lagi, itu lagi, itu lagi.
makanannya upin-ipin lagi, ya kan? Kemudian ya masalah tenda ya begitu lagi, masalah antrian ya begitu lagi. Nah, artinya kita sudah bicara. Nah, memang komunikasinya ya saya katakan kita nggak cukup tabayun. Sudah diberikan ruang dan waktu begitu banyak bagi yang kata-kata teman-teman Komisi 8 nih. Ya. Kita sudah kasih ruang 4 tahun lebih kepada saudara menteri ini untuk bisa berkomunikasi secara efektif. Untuk apa? Untuk perbaikan penyelenggaraan. Udah, dan saya tuh menjadi saksi juga pada saat di Mekah kita udah ngomong. Kan kalau Pak Nato ingat Pak Nato ya, ini kan saya bilang, ini kok gayanya begini sih. Teman-teman kementerian lagi DPR lagi ngomong nih, gayanya begini. Nggak pernah kejadian. Makan pun beda ini Pak Nato. Ya yang sebelah sana teman-teman menteri, DPR sebelah sini. Ini saya sampai bercanda. Ini ada apa nih kalian ya? Ributnya ribut dalam kali saya bilang. Wah enggak bang dan sebagainya. Nah ini memang udahlah ini kan sudah terjadi. Kita tinggal jalani aja. 20 hari ini kami pastikan Pak Nato, saya ini nggak kenal sama Pak Menteri. Tapi saya pasti akan berlaku objektif. Saya akan janji. Saya juga bicara sama teman-teman di pansus itu ya. Nggak ada, ini kita ini spiritnya perbaikan. Saya bilang Pak Nato, kita nggak mungkin lah. Kita ini, wah pidanakan Pak Menteri. Enggak, itu bukan artinya dahlan. Ya kan? Kita ingin perbaikan. Kalau kita fokus perbaikan, ya kita ini. Kita nggak akan mengkuliti Pak Nato ya. Memang karena pansus hak angket ini kan heavy-nya di penyelidikan. Nah tentunya memang banyak bertanya, banyak mengkonfirmasi fakta. Dan karena kita sudah tahu faktanya, ya bukan merasa dibohongi ya. Kalau orang jawabannya nggak sesuai dengan faktanya, kadang-kadang teman-teman agak emosi, agak ini ya. Itu aja sebenarnya, itu manusiawi juga. Tapi kembali lagi, di sini kita akan lakukan perbaikan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nggak ada yang lain. Ini semua saudara. Malu juga loh, Gus Menteri keluarga kita ya. Masa kita semua berantem ya. Kalau bisa dikoreksi dengan baik-baik, kita akan koreksi baik-baik. Bang Terry, kita akan nanti lanjutkan. Pak Sunarto nanti bisa berikan tanggapan karena masalah komunikasi sebenarnya ternyata kalau menurut pengakuan Bang Terry sudah dikomunikasikan sejak awal dengan baik-baik, sudah diinformasikan apa yang harusnya diperbaiki. Tapi ternyata tidak ada tanggapan berarti yang cukup signifikan. Tapi nanti Pak Nanto bisa berikan tanggapan. Kita akan terlebih dahulu mendengarkan ini suara salah satu calon jemaah haji yang sepertinya juga mengalami kendala dalam proses pemberangkatannya. Nanti kita akan dengarkan bagaimana kronologinya, apa yang sebenarnya dihadapi, dan juga mungkin nanti Pak Nanto bisa berikan tanggapan mengenai hal ini. Saya sudah terhubung dengan Bapak Arief Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Terima kasih. Iya, Pak Arief ini merupakan calon jemaah haji yang rencananya awalnya berangkat tahun berapa, Pak? Awalnya itu 2021, kalau menurut informasi dari Siskohat. Kemudian kami cek kembali di tahun 2022, kami disampaikan 2026. Ya, kemudian cek sampai 2023 bulan Juni masih 2026. Baik, Pak Arief mohon maaf Pak Arief, saya tahan dulu. Pak Arief 2021 awalnya rencana berangkat, tapi kenapa tidak jadi berangkat? Karena pada waktu itu pemerintah memutuskan tidak ada pelaksanaan haji. Baik. Gitu, sehingga 2022 kami cek kembali, oh ternyata tidak masuk, bahkan langsung 2026. Nah kemudian kami cek kembali 2023 bulan Juni, tapi masih juga 2026. Pada kesempatan itu akhirnya saya mencoba, pada saat itu saya ditugaskan untuk tugas belajar ke luar negeri di Jepang tepatnya. Akhirnya saya ambil. Nah kemudian 2023 bulan Desember, awal Desember kalau tidak salah, saya dinyatakan berangkat. Nah kemudian saya berkonsultasi dengan pihak terkait, mulai dari KUA sampai ke kantor agama Kabupaten Bogor, sehingga singkatnya tidak memungkinkan saya berangkat karena pelaksanaannya terlalu mepet secara administrasi. Kemudian juga notifikasi yang disampaikan kepada kami itu kami harus mencari tahu sendiri. Siskohat itu hanya bisa mencapai porsi saja, estimasi ke tunggunya gitu ya. Jadi berapa lama, kemudian estimasi berangkatnya kapan, tidak seperti terintegrasi masuk ke email kita, layaknya seperti sistem-sistem yang lain sehingga memudahkan kita memiliki persiapan yang cukup. Nah, aspek lain adalah
tes kesehatan. Pada waktu itu kami juga sempat bertanya, apakah mungkin secara teknis tes kesehatan kami laksanakan di luar Indonesia? Iya. Tentunya dengan mengikuti kaidah yang disampaikan oleh dinas terkait. Kemudian disampaikan belum ada regulasi hukumnya, payung hukumnya belum ada. Nah, tidak hanya sampai di situ juga, mereka juga belum punya pengalaman jika memperbolehkan pelaksanaan tes-tes seperti kesehatan dilaksanakan dari luar Indonesia. Kemudian kami konsultasi kembali ke beberapa tempat seperti ke KBIH, kemudian kalau kami pulang ke Indonesia, kemudian mengurus ini semua berapa lama, mereka semua sepakat menjawab, kami tidak tahu. Kami tidak tahu karena ini bukan ranah mereka. Itu juga jawaban yang sama dari kantor agama Kabupaten Bogor. Ya kami bukan apatis ya, tapi melihat sistem seperti ini yang Siskohat belum bisa menjawab semua kebutuhan jamaah layanannya, sehingga kami putuskan ya mungkin ini belum panggilan Allah kali gitu ya. Jadi mungkin salah satu perjalanan spiritual kami ya, saya dan istri mungkin ini belum jawaban terbaik sehingga belum bisa berangkat haji tahun ini gitu. Baik. Begitu Mbak. Ya. Pak Arief, apakah juga mendapat informasi apa yang harus dilakukan oleh Pak Arief dan istri untuk bisa mendapatkan kepastian kapan berangkatnya atau di tahun berapa? Apakah mendapatkan informasi seperti itu? Ya, sayangnya informasi seperti itu kita harus mencari sendiri hanya melalui sistem sistem yang diberikan oleh Kementerian Agama, layanan websitenya. Kita bisa masukkan nomor porsi kita, kemudian diberitahu estimasinya kapan tahun berangkatnya. Tetapi selebihnya tidak ada, bahkan mendapatkan informasi haji saja itu benar-benar tidak seperti layaknya zaman sekarang itu mungkin menggunakan media elektronik, bisa masuk ke dalam email kita. Ini melalui informasi dari orang per orang, bahkan bukan dari petugas resmi. Jadi masuk melalui WA, kemudian dikumpulkan katanya malamnya melalui petugas dari kantor urusan agama, sehingga pada prinsipnya tidak berjenjang tetapi melalui mekanisme yang sifatnya masih manual. Sangat disayangkan gitu, sehingga informasi ini tidak bisa kita respon secara cepat. Baik. Mas Arief, terima kasih sudah bergabung dan juga menceritakan apa yang dialami, apa keluhannya. Insya Allah nanti akan bisa mendapatkan tanggapan dari Pak Nanto dan juga semoga bisa memberikan jawaban yang nanti bisa ditindaklanjuti oleh Mas Arief tentunya. Terima kasih sudah bergabung. Nanti setelah jeda Pak Nanto bisa berikan tanggapan dari apa kasus yang dihadapi ataupun dialami oleh Mas Arief. Kemudian juga nanti yang ditanggapi juga apa yang disampaikan oleh Bang Terry. Tapi langsung saja kita akan berikan kesempatan kepada Pak Nanto untuk bisa memberikan tanggapan Pak. Baik tadi yang disampaikan Mas Arief, kendala keluhannya sebagai calon jemaah haji maupun juga komunikasi yang ternyata selama ini kalau menurutnya Bang Terry nggak baik-baik aja terjalin antara Komisi 8 dengan Kemenak, apalagi kemudian dengan Pansus kemarin. Silakan Pak Nanto. Terima kasih Bang Atria. Kalau Bang Atria kan nggak kenal Gusmin tapi kenal saya Pak. Iya. Jadi agak jadi kenal saya, jadi komunikasinya pasti lancar ke depan. Jadi memang begini, jadi saya berharap bahwa kan ini bukan soal komunikasi ini antara kementerian dengan ini, tapi yang kita bicarakan kan tentang bagaimana komunikasi pansus terhadap teman-teman pengalihan data dan fakta. Jadi kalau komunikasinya niatnya mau memperbaiki, bukan mau menghakimi, saya kira pasti, oh aku punya data ini. Kau konfirmasi misalnya kayak kemarin. Tadi katakan Bang Arteria bahwa ada 0 tahun sampai 3.000. Nah, mana datanya? Kita pastikan nggak ada itu. Nggak ada yang kemungkinan. Ya gimana Pak? Jadi data itu bukan dari kami, data itu dari Pak Jaja sendiri, ya, mengantarkan ke ruang rapat kami. Pak Jaja, benar segini? Iya Bang, benar, udah disumpah loh. Iya Bang, 3.503. Jadi bukan dari saya nih, saya katakan, ini teman-teman kementerian sendiri yang menginformasikan. Pak Jaja itu kan ya udah di Kementerian Agama udah luar biasa lah, itu salah satu dewanya. Itu yang nganterin ke kami sendiri. Dan dia menceritakan, Pak Jaja ini 3.500 dari 10.000 ini banyak sekali loh. Sedangkan 138.000 jamaah haji khusus yang masih menunggu. Kok dia bisa berangkat? Itulah Bang. Baik. Nah ini kenapa bisa terjadi? Karena dipayungi oleh regulasi yang baru hadir. Kapan regulasinya? 2021 di zamannya Pak Menteri. Timbullah peraturan Menteri Agama 6, peraturan Menteri Agama 13, timbullah lagi yang namanya
keputusan Dirjen Haji, turun yang namanya surat edaran dan sebagainya. Baik, itu sumbernya sudah kita ketahui, Pak Nanto. Silakan dilanjutkan tanggapannya. Jadi pertanyaan saya itu yang sumber itu, misalkan yang kami tahu yang squad, saya tadi sudah ketemu di bawah, mempelajari squad karena saya baru, Pak. Jadi saya pelajari betul informasi yang saya dapat, Bang, bahwa ke squad itu tidak memungkinkan 0 tahun itu berangkat. Jadi kalau reguler ya, tadi kan temuannya tadi tentang beberapa kalau tentang pelimpahan, memungkinkan, tapi kan perlu ada track ya. Tapi nanti kita coba saya selidiki lebih jauh, Bang Arteria. Kira-kira apakah benar ada 3.000 sampai seperti apa? Iya, itu sudah terkonfirmasi. Siapa? Sudah terkonfirmasi. Nanti travelnya pun kami tahu semua. Oke, siap. Dan mengaku, travelnya pun mengaku itu. Travelnya sudah kami panggil dan mengaku. Siap. Baik. Ini di kota tambahan ya, Bang ya? Iya. Itu saya kira-kira. Jadi itu ada di kuota tambahan. Jadi ngebacanya gini. Kita ngebacanya itu ya kuota tambahan yang di luar definisinya Saudara Menteri lah ya. Itu sampai sebelum 16 Februari. Kalau 16 Februari sudah pakai kuota tambahan baru. Di dua-duanya yang kuota lama sama kuota tambahan baru ini semuanya dapat itu. Nah, kan lucunya lagi. Ngumpulin 3.500 itu kan nggak mudah gitu loh. Gimana caranya? Itu yang saya katakan. Patut diduga sudah ada ini, ya, ditebar ke sini nanti yang nampung travel ini, dilempar ke sini nanti yang nampung travel ini. Dapat. Tapi Pansus sudah mengantongi bukti-buktinya belum, Bang? Atau sudah menjadi pengakuan dan mereka kan hadir di bawah sumpah. Itu yang saya katakan tadi, dengan atau tanpa kami memanggil Kementerian Agama, kita sudah punya tidak hanya dokumen yang sudah memenuhi persyaratan alat bukti, tapi dokumen tersebut terkonfirmasi oleh saksi-saksi yang sudah kita bertemu dengan kami. Baik, sebentar Pak Bang Terry. Saya boleh tanya, yang tadi siapa yang jamaah itu? Oh, ini ada Mas Arief ya. Tadi belum diberikan tanggapan dari Pak Nanto. Silakan kalau Bang Terry ada yang mau tanyakan kepada Mas Arief. Ini adalah satu yang diantara berjuta jamaah yang begitulah siskohat kita. Mas Arief hanya tahu namanya dia ada di siskohat, nomornya berapa, dan estimasi berangkat. Tapi dia tidak tahu apakah ada jamaah yang, mohon maaf, meninggal dunia sehingga nomornya bisa naik, ya kan? Apakah ada jamaah yang gagal? Dia nggak tahu. Dia hanya terima nasib nanti nomormu sekian, nomor porsimu, kamu akan berangkat sekian. Nggak transparan dong datanya. Ya, kalau mau siskohat, namanya siskohat, dia itu tidak hanya akuntabel, ya. Ini dia harus transparan. Tidak hanya transparan, dia harus mudah diakses. Ketiga-tiga ini nggak ada. Akuntabelnya gimana? Siskohat bisa diinterfere. Saya kalau dikatakan nanti sama teman-teman Kemenak, mereka bisa diinterfere atas dasar keputusan menteri, keputusan dirjen, peraturan menteri. Dengan alasan penggabungan lah, dengan alasan pengalihan lah dan sebagainya. Saya ingin katakan begini ya, ada satu orang, ini peraturan menterinya bilang, lansia, udah boleh dong didampingin. Ya boleh, tapi syaratnya apa? Syaratnya itu adalah ada hubungan keluarga. Ya. Baik, Bang Terry. Syaratnya ada KTP yang sama dalam satu provinsi. Ini yang satu, yang lansianya sama yang pendampingnya nggak kenal. Gimana? Baik, nah kita berikan kesempatan yang tersisa ini, waktu yang tersisa bagi Pak Nanto untuk bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan Mas Arief. Betul, Bang Terry, karena tadi kita belum bisa memberikan kesempatan Pak Nanto untuk memberikan tanggapan responnya, apa mungkin yang harus dilakukan oleh Mas Arief ini dengan kasus seperti ini. Silakan Pak Nanto. Ya, terima kasih. Memang kejadiannya kan, Mas Arief informasinya kan tahun 2021 berangkat. Kan kita ada pemberangkatan dari tahun 2000 dan 2021. Sedangkan tahun 2022 itu hanya kuota 47%. Di Kementerian Agama itu ada banyak informasi sebenarnya, Mas. Kalau jenengan bisa, itu ada sistem haji pintar dan itu juga bisa komunikatif lah. Selain Siskuat kan hanya menjadi salah satu sistem yang proses pendaftaran, pelimpahan porsi, pelunasan dan sebagainya sebagai kejawatan. Selain itu ada sistem yang apakah bisa lunas dan sebagainya adalah di informasi di Indonesia Pintar. Mungkin kami bisa belum bisa
Mas Arief belum dapat informasi tentang sistem Indonesia Pintar, kan itu bisa di-download kok. Jadi salah satu kemungkinan kan masukannya, saya ucapkan terima kasih misalnya kejadian seperti Mas Arief Aditya itu tentang prasyarat surat kesehatan. Berdasarkan peraturan dan sebagainya kan harus di Indonesia, dan yang saya tahu karena kemarin tahun 2002 juga menjadi petugas haji itu persyaratannya juga rumah sakit yang negeri, bukan swasta. Kalau swasta nggak diiniin. Itu SOP yang sudah dilakukan. Artinya informasi itu sudah berkembang lah kira. Memang perlu banyak perbaikan. Kami harus akui bahwa memang perlu ada banyak perbaikan yang kemungkinan karena kalau siskuat itu dipublikasi secara utuh, kemungkinan jempolnya akan tinggi gitu. Artinya untuk menjaga kerahasiaan dan sebagainya. Tentang persoalan kata Bang Arteria tentang pendamping dan sebagainya sudah diatur dengan kalau meninggal harus diganti di bawahnya, karena ada proses lain yang saya kira ketika mati ada proses pelimpahan dan sebagainya. Saya kira itu. Kalau waktunya ngopi nanti kita ngopi lah Bang. Kita diskusi banyak belajar sama Bang Arteria. Mas Arief silakan singkat apa yang mau disampaikan ke Pak Nanto, silakan. Baik, terima kasih Pak Sunanto, tadi disampaikan ada layanan haji pintar. Tentu sebelumnya kami sudah melakukan informasi, apalagi di era komunikasi teknologi canggih seperti ini gitu ya. Layanan itu sudah kami download Pak, tetapi pertanyaannya apakah layanan yang ada di Haji Pintar itu benar-benar sudah bisa menjawab kebutuhan informasi bagi para jamaah. Kita harus jujur Pak, kalau kita buka, dan itu mudah kok bagi semua para pemirsa TV One bisa juga mendownload layanan Haji Pintar, itu isinya tidak lengkap, tidak memenuhi kebutuhan para calon jamaah haji. Sehingga kita harus akui bahwa memang perlu ada improvisasi. Di sana memang kalau memang ada tidak ada, kalau ada batasan gitu ya, batasan terkait siskohat, kami mengerti, tetapi upaya itu harus berkesinambungan sehingga jangan lagi terjadi ada misinformasi mengakibatkan jamaah tertunda atau hilangnya kesempatan yang telah menunggu katakanlah belasan tahun begitu Pak. Kami tentunya sudah mendapatkan informasi itu, kami sudah download, install, dan sudah mempelajari, dan itu tidak menjawab. Demikian Pak. Baik. Terima kasih. Pak Nanto, itu tadi ada masukan tentunya dari Mas Arief. Sayangnya waktu juga yang mengakhiri perbincangan ini, walaupun memang masih banyak kebutuhan mungkin yang dirasakan harus diungkapkan oleh Mas Arief. Pak Nanto juga harus memberikan tanggapan, demikian pula juga Bang Terry. Tapi nanti mungkin bisa diteruskan setelah program ini berlangsung, terutama komunikasi yang terjalin antara Pak Nanto dengan Mas Arief selaku calon jemaah haji yang ingin mendapatkan kepastian mengenai jadwal keberangkatannya. Bang Terry juga terima kasih. Pak Nanto terima kasih. Kemudian juga Mas Arief, terima kasih sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita. Nanti semoga mendapatkan solusi apa yang menjadi kendalanya. Setelah jeda berikut ini, Ken Anne punya pembahasan menarik mengenai peluang timnas. Silakan Ken. Ya, sudah di-spill oleh Putri Viola, betul sekali pemirsa. Usai jeda, apa kabar Indonesia Malam akan mengajak Anda tentunya untuk membahas bagaimana peluang timnas Indonesia yang akan melawan Arab Saudi pemirsa di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akankah timnas memberi kejutan dan hadiah terbaik untuk